Baik teman-teman, langsung saja pada pembahasan yang pertama yaitu strategi CARE. Nah, Catherine Davy sendiri telah mendefinisikan strategi CARE ini seperti yang ditulis dalam buku Ibrahim tahun 2008 bahwa indikator CARE ini dikhususkan pada sistem pelayanan yang merefleksikan kepuasan masyarakat, selalu menjaga citra positif dan juga kualitas yang prima, serta dengan penerapan tolak ukur yang selalu tepat. CARE berarti sikap peduli terhadap kebutuhan penerima layanan dalam hal ini nasabah, memberikan pelayanan yang optimal serta bersikap proaktif untuk mengetahui dan memenuhi kebutuhan nasabah. Strategi CARE ini juga dilihat sebagai sejauh mana suatu organisasi mampu menjadikan dirinya atau menjadikan organisasi tersebut sebagai user friendly bagi para customer-nya. Namun lebih spesifik lagi, strategi CARE ini bukan berarti hanya bersikap peduli atau berempati kepada nasabah, tetapi mengutamakan esensi dari sebuah pelayanan, yaitu mengutamakan pemberian solusi terhadap apa yang dibutuhkan oleh pelanggan dan apa yang menjadi kendala dari pelanggan tersebut. Dalam strategi CARE ini ada 5 faktor yang mempengaruhi, yaitu yang pertama kredibilitas atau jaminan, yang kedua kehandalan, yang ketiga kesopanan, yang keempat kenyamanan, dan yang kelima kesinambungan. Lalu muncul sebuah pertanyaan, jadi apa pentingnya sih strategi CARE ini? Kan cuma peduli, berempati kepada pelanggan. Apa pentingnya dalam sebuah pelayanan? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, teman-teman, CARE itu berkaitan dengan hati dan perasaan, karena itu berkaitan dengan kepedulian, sehingga pelayanan yang diberikan dari hati dan juga menggunakan perasaan itu akan memberikan kenyamanan kepada pelanggan, sehingga pelanggan akan mendapatkan pengalaman yang tak terlupakan, dan juga customer akan mendapatkan excitement experience atau pengalaman yang menggembirakan. Nah, excitement experience ini bukan hanya akan menjadikan pelanggan menjadi loyalis, tetapi juga menjadikan pelanggan sebagai evangelis fanatik yang menyebarluaskan rasa kegembiraan tersebut atas pelayanan yang kita berikan kepada orang lain sehingga mampu menarik pelanggan yang lain. Itulah gunanya dari strategi CARE. Oke teman-teman, selanjutnya kita berlanjut pada strategi recovery. Recovery atau pembenahan atau pemenuhan kembali. Nah, Catherine Davy telah mendefinisikan recovery ini bahwasanya kita harus memahami keluhan sebagai peluang, bukan sebuah masalah. Keluhan dari pelanggan yang seharusnya kita anggap sebagai tantangan, kemudian kita mengatasinya dan mengumpulkan informasi terkait dengan perkembangan kemauan atau keinginan pelanggan. Nah, dalam hal pembenahan dan pemenuhan kembali tersebut tentu sangat penting dalam rangka mendukung berkembangnya sebuah pelayanan yang kita tujukan untuk menjadi sebuah pelayanan yang prima. Nah, lebih spesifiknya, services recovery ini ditujukan untuk memastikan para pelanggan menerima layanan yang reasonable setelah terjadinya permasalahan yang mengganggu pelayanan yang normal, atau juga untuk mengembalikan kepuasan nasabah yang sebelumnya terganggu karena terjadinya kegagalan dalam pelayanan ataupun kegagalan produk dalam memenuhi harapan mereka. Adapun aktivitas dalam strategi services recovery ini ada 3. Yang pertama yaitu respon. Respon ini berupa pengakuan terhadap telah terjadinya masalah atau kegagalan tersebut dan juga permintaan maaf kita karena kegagalan tersebut telah terjadi. Dan yang kedua adalah informasi penjelasan kenapa kegagalan tersebut bisa terjadi. Bisa juga berupa mendengarkan pandangan dari nasabah atas solusi yang diharapkan dan juga kesepakatan terhadap solusi tersebut serta pernyataan bahwa tidak akan masalah tersebut untuk terulang kembali. Dan yang ketiga yaitu tindakan berupa koreksi atas permasalahan yang sebelumnya telah terjadi atau juga perbaikan atas kegagalan tersebut. Selanjutnya adalah 3 cara pokok dalam strategi services recovery. Yang pertama adalah distributive justice. Distributive justice ini merupakan atribut yang memfokuskan pada hasil dari penyelesaian services recovery. Sebagai contohnya, usaha apa yang dilakukan perusahaan untuk menangani keluhan nasabah, misalnya pemberian kompensasi. Dan yang kedua adalah procedural justice. Nah, procedural justice ini merupakan atribut yang memfokuskan pada keadilan yang diterima oleh konsumen ketika mengajukan komplain sesuai dengan kebijakan atau peraturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Sebagai contohnya, customer service yang harus memberikan pelayanan yang cepat dan tepat. Dan yang ketiga adalah interactional justice, yang mana ini merupakan atribut yang memfokuskan pada kelakuan atau respon yang ditunjukkan oleh perusahaan ketika berhadapan dengan nasabah pada saat mengajukan komplain. Lalu apa pentingnya sih strategi recovery ini dalam perwujudan pelayanan prima? Ya tentu sangat penting karena recovery ini yaitu tadi kan kita udah tahu pembenahan. Ketika pelanggan memiliki keluhan dan keluhan tersebut direspon dengan cepat dan tepat serta tanggap oleh para karyawan dan diberikan solusi yang tepat, itu akan membentuk kepercayaan kembali dari nasabah kepada pihak bank sehingga kita tidak akan kehilangan pelanggan dan juga pelanggan akan merasa puas terhadap layanan kita.